ini ini kan, maaf ya, saya bukan ngeledek, tapi memang nggak bisa nahan ketawa ketika melihat Mama Gufron ada di salah satu videonya Charlie ya, setiap band. Kok bisa? Kok bisa? Oke. Dikasih tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di subscribe channel ini? Kalau sudah, terima kasih ya. Bagi yang belum, langsung ditekan tombol subscribe dan juga loncengnya sebagai dukungan kepada channel ini. Dan ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Beberapa hari yang lalu Mama Gufron mendapatkan penghargaan dari negara Republik Indonesia sebagai tokoh, sebagai ulama yang diharapkan bisa membawa generasi muda Indonesia menuju generasi emas di tahun 2045 gitu ya. Dan ini memang salah satu program Prabowo Gibran ya, atau yang disebut Kabinet Merah Putih, yaitu menuju generasi emas di tahun 2045. Dan salah satu tokoh yang diharapkan bisa membawa generasi emas 2045 ya Mama Gufron. Berarti nanti di tahun 2045 akan banyak penerus Gufron ya, akan bermunculan banyak Gufron lainnya. Saya hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita semua yang ada di Indonesia, tidak menurunkan azab kepada kita semua yang di Indonesia ini karena terlalu masif penyebaran kesesatan di negara kita. Orang-orang seperti Gufron bukannya ditertibkan, malah dikasih ruang, dikasih jalan, bahkan diberikan penghargaan untuk semakin berkembang ya, menyebarkan kesesatannya di negara kita. Nah, kali ini Mama Gufron jadi aktor atau jadi salah satu figur yang mengisi video klip Setia Band. Oh, Setia Band nih salah satu band besar di Indonesia ya. Orang Indonesia, Malaysia pasti tahu Setia Band ya. Dan vokalisnya Charlie. Coba kita lihat videonya ya. Ada Mama Gufron di sini. Oke, ini ceritanya ruhnya Charlie keluar. Nanti bertemu dengan ruhnya Mama Gufron. Ini maaf ya, musiknya harus saya mute ya, karena mengandung copyright. Wih, tembus ya. Tembus pintu ya. Nah, ini ada ruhnya Mama Gufron yang keluar. Nah, ruhnya Mama Gufron keluar. Ini kalau kita reaksi semua panjang banget ya, 5 menit lebih. Langsung aja ke bagian intinya, pertemuan ruhnya Charlie dengan ruhnya Mama Gufron. Oke, ini mulai bertemu. ini kan, maaf ya, saya bukan ngeledek, tapi memang nggak bisa nahan ketawa ketika melihat Mama Gufron ada di salah satu videonya Charlie ya, Setia Band. Kok bisa? Kok bisa? Oke. Dikasih tasbih. Menghilang ruhnya Gufron. Oke, itu tadi ya. Jadi Charlie Setia Band itu dapat tasbih dari Mama Gufron. Kayaknya ini ceritanya tasbih sakti gitulah ya. Ternyata gurunya Charlie itu Mama Gufron ya. Karena beberapa kali kita lihat pertemuan Charlie dengan Mama Gufron itu memang ada videonya. Kalau tanda tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan lagi seluruh malaikat, 10 malaikat, ya malaikat Jibril, makol inna kaliyama Indonesia, pakol inna rahmatan dunia, wa makol al kaliyama fil. Tanda tangan para malaikat. Tenang saya. Begitu saya ayah yang ngilo-ngilo kepada saya, malaikat maut tolong tuh. Coba kita lihat komentar-komentar di video ini teman-teman ya. Ada yang berkomentar kesini karena ada Gufron. Ada juga yang komentar kesini penasaran cuman pengen lihat tikus god. Waduh. Ada juga yang komentar kirain endingnya bakal dikokop.
Aduh, komentarnya parah-parah ya. Jadi kalau kita lihat komentarnya tuh banyak orang yang ke video ini karena melihat ada Mama Gufron yang berperan sebagai wali ya, lalu memberikan tasbih kepada Charlie. Ya, memang di Indonesia wali-wali ODGJ itu sangat dihormati, sangat dimuliakan, dikasih tempat yang luar biasa gitu ya, dikasih penghargaan bahkan tuh Mama Gufron. Sebenarnya bukan cuma Mama Gufron, kan ada banyak sekali di Indonesia dan saya juga sudah membahas banyak sekali sosok yang dianggap wali-wali ODGJ di Indonesia. Dan sebenarnya juga banyak dai-dai di Indonesia yang sudah menjelaskan bahwa nggak ada yang namanya wali ODGJ dalam konsep kepercayaannya umat Islam. Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain lihat oleh Islam kayak begini. Orang paling top begini hasilnya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia, karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu, tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini, yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi SAW. Konsep wali ODGJ itu muncul dari tokoh-tokoh sufi yang membuat-buat tentang wali-wali ODGJ. Kalau dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis itu nggak akan ditemukan tentang dalil-dalil wali ODGJ. Kalau di Al-Quran yang disebut wali-wali Allah ya yang di surah Yunus itu ayat ke-62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Lah kalau ODGJ gimana mau beriman bertakwa, catatan amalnya aja nggak ditulis ya kan, diangkat catatan amalnya. Tapi ya begitulah kondisi negara kita ini, fakta pahit yang harus kita terima ya. Ya memang banyak orang di Indonesia percaya dengan adanya wali-wali ODGJ meskipun tidak ada dalilnya, dan pemahaman wali ODGJ ini terus disebarkan di negara kita. Maka yang memberi edukasi juga jangan berhenti menyebarkan ya, sebagai counter tandingan kepada mereka yang menyebarkan tentang kebodohan ini. Kebodohan yang disebarkan secara terus-menerus tanpa ada yang membantahnya, maka itu akan semakin dianggap benar oleh orang-orang awam. Buktinya sekarang kan kejadian tuh, Mama Gufron dikasih penghargaan, dijadikan aktor. Ini kalau nggak ada yang membantah semakin parah. Sebenarnya yang lebih tepat mengambil tindakan ya Kementerian Agama, kalau enggak ya MUI. Tapi udah capek lah ya kita berharap sama Menteri Agama dan MUI, karena ini Gufron udah bertahun-tahun, bukan baru-baru ini ya, tapi tetap aja nggak ada tindakan. Ya setidaknya saya masih punya media YouTube ini, ada sekitar 800.000 subscriber saya. Bersama-sama di sini menyuarakan bahwa tidak ada yang namanya wali ODGJ. Saya bertanggung jawab atas pernyataan saya ini dunia akhirat. Di channel YouTube saya ini mengatakan tidak ada yang namanya wali ODGJ. Wali-wali Allah itu allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu Allah yang memberikan definisi, itu Allah yang memberikan kriteria beriman dan bertakwa. ODGJ tidak masuk dalam kriteria iman dan takwa karena dia tidak dicatat amalnya. Kalau misalnya yang disebut wali gila itu adalah orang yang dianggap tinggi banget keimanan dan ketakwaannya sampai kita mengatakan wah gila ini orang takwa banget, wah gila ini orang imannya kuat banget. Tapi sebenarnya dia nggak gila beneran, itu cuma ucapan saja. Nah kalau begitu kita masih memungkinkan lah ya. Tapi kan fakta di lapangan bukan begitu. Yang disebut wali gila, wali ODGJ itu benar-benar ODGJ, benar-benar gila, keluar nggak pakai baju, ngomong nggak jelas. Bahkan sampai ada yang mengkikuk-kikuk santrinya, puluhan santri dikikuk-kikuk, tapi dimulia-muliakan sebagai wali tingkatan tinggi. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, sadarkanlah mereka ya Allah. Kita nggak punya kemampuan memberi hidayah kepada orang. Hidayah tuh ya dari Allah, kita cuma bisa menyampaikan saja. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.